Saya kali ini mewakili emak-emak, Pak. Oke, Pak. Konstitusi kita UUD 1945 itu telah mengamanatkan. Sebut saja nama saya Aisyah, Pak. Aisyah. Saya ibu rumah tangga yang kebetulan memiliki anak berkebutuhan khusus, Pak. Saya ulangi, konstitusi kita UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan. Dan selanjutnya tiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan negara wajib menyediakannya. Benar kan Pak? Begitu Pak. Data yang saya baca adalah dari website Kompas Pak, terdapat pada tahun 2022 terdapat 2,2 juta anak yang memiliki kebutuhan khusus, Pak. Ibu, waktunya sebentar lagi sudah Dan habis. 12,26 anak yang hanya mendapatkan pendidikan formal. Ya, saya yakin bahwa keadaan ini bukan karena ketidakpahaman orang tua, tapi karena minimnya akses pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Pak. Di Pontianak sendiri itu belum ada sekolah kebutuhan khusus yang dijamin oleh pemerintah. Yang ada itu hanya sekolah swasta, juga sekolah inklusi yang punya swasta. Bahkan sekolah inklusi negeri itu belum ada, Pak, di sini, Pak. Yang ada itu sekolah berkebutuhan khusus swasta dan sekolah inklusi yang milik swasta. Yang biayanya sungguh tidak terakses oleh kami, Pak. Saya memimpikan di Pontianak dan kota-kota kabupaten lainnya memiliki sekolah berkebutuhan khusus yang dibayar oleh pemerintah. Dan juga minimal punya sekolah inklusi, Pak. Yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Yang saya tanyakan, padahal Pak ya, anak-anak ABK ini bukan ke depannya nggak bisa sukses, banyak di antara mereka yang karena mendapatkan akses pendidikan yang layak, mereka bisa jadi sarjana, bisa mandiri, bisa jadi dokter bahkan. Itu tadi, kembali jangan hanya orang-orang mampu Pak yang bisa mengakses ini, sementara yang masyarakat menengah ke bawah sulit mendapatkan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah apa komitmen Bapak, apakah Bapak concern terhadap mereka dan langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk supaya anak-anak berkebutuhan khusus ini punya hak yang sama atas pendidikan. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Silakan Pak Anies. Ya, Bu Aisyah, terima kasih. Gini Bu, kami menjadikan program kesetaraan itu sebagai inti dari perjuangan kita, Bu. Itu salah satunya. Dan baru minggu lalu kami bersama dengan masyarakat penyandang disabilitas berbicara tentang kesetaraan bagi mereka. Kami tahu ada warga difabel, ada penyandang disabilitas. Nah, kita ingin apa yang kita kerjakan di Jakarta itu diteruskan skala nasional, Bu. Apa itu? Namanya di Jakarta itu kartu penyandang disabilitas. Dengan kartu itu, maka mereka mendapatkan akses transportasi, mendapatkan akses untuk bantuan. Nah, yang kami ingin kerjakan ke depan, apa yang tadi Ibu sampaikan. Pendidikan itu dibutuhkan oleh semua, termasuk oleh penyandang disabilitas, termasuk anak-anak difabel. Ketika negara belum bisa memberikan, maka negara bisa membantu membiayai agar yang diberikan oleh swasta bisa mereka rasakan juga. Supaya kita juga tidak harus selalu mendirikan sekolah khusus untuk teman-teman difabel. Kalau yang menyelenggarakan swasta ada di situ, berikan bantuannya, bentuknya, biayanya, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan walaupun itu dari swasta. Prinsipnya negara jangan pernah memilah-milah. Mana swasta, mana negara, mana negeri. Kenapa? Dua-duanya mendidik anak Indonesia kok. Nah, kita itu kadang-kadang segalanya serba mau dinegrikan, Bu. Dan segala ujungnya malah nggak jadi-jadi itu sekolahnya. Betul kan? Bikin sekolah itu kan perlu waktu. Sementara anak-anak itu perlu sekolahnya sekarang. Bahkan kadang-kadang perlu sekolahnya kemarin, bukan besok. Jadi kami melihat membantu pembiayaan untuk anak-anak sekolah di tempat yang sudah ada. Dan program mainstreaming harus kita dorong. Supaya sekolah-sekolah yang misalnya sekolah inklusi istilahnya atau mainstreaming. Di mana teman-teman penyandang atau difabel
dengan teman-teman non-difabel itu berada di dalam satu institusi pendidikan yang sama. Dan itu bisa dikerjakan bila kita memberikan bantuannya. Supaya sekolah-sekolah terdekat bisa menyiapkan tenaga khusus untuk bisa mendampingi. Karena anak-anak difabel ini mereka perlu guru ekstra. Perlu ada yang bisa mendampingi dengan baik. Dan itu tanggung jawab negara. Itu insya Allah akan kita kerjakan. Kami selalu sampaikan 4 hal. Ada 4 kelompok. Penyandang disabilitas atau difabel. Yang kedua lansia, ketiga anak-anak, keempat perempuan atau khususnya ibu hamil. Bila 4 ini diberikan perhatian serius, yang lainnya akan terbereskan. Gitu Bu, makasih.